nama saya Isok, CGT Angkatan 7 dari Kabupaten Garut. Saya akan mempraktikkan coaching dalam supervisi akademik. Dalam hal ini saya melibatkan teman saya dari CGT Angkatan 7 yang lainnya, yaitu saya sebagai coachnya, kemudian lagi Bu Yanti sebagai coachi, dan Pak Gugi Akbar sebagai pengamat satu, Bu Ane Harisma Fitriana sebagai pengamat kedua. Dan inilah video praktik coaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yanti, Bu Isok, bagaimana nih kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Ane. Alhamdulillah, saya bahagia sekali nih bisa bertemu pada kesempatan hari ini. Kebetulan kesempatan hari ini kita lagi berdiskusi tentang tugas demonstrasi, yaitu bagaimana cara mengcoach gitu ya. Di sini saya beserta Pak Gugi akan menjadi observer ya, Pak Gugi ya. Ya, nah di sini kami akan mengobserver tentang praktek coaching yang dilakukan oleh Bu Isop dan Bu Yanti. Kebetulan Bu Isop yang jadi coach-nya ya? Ya, Bu Isop jadi coach dan Bu Yanti yang jadi coachee. Baiklah, sebelum kita memulai ke praktek coaching, ada 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, di mana seorang coach harus bisa hadir secara penuh terhadap coachee, baik dari pikiran, perasaan, perkataan, atau semua hal itu harus tertuju kepada coachee. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif, kemampuan untuk fokus kepada apa yang dikatakan oleh seorang coachee, sehingga kita sebagai coach bisa menemukan kata kunci dari permasalahan coachee. Yang terakhir yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ini merupakan kompetensi yang ketiga, yaitu kita harus bisa mendengarkan dan berpikir terbuka sehingga kita bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan nanti hasilnya coachee bisa mengeluarkan ide-ide atau solusi dari permasalahannya tersebut. Dan yang pastinya ketika kita melakukan sesi coaching harus ada alur tirtanya, di mana T itu merupakan tujuan, I-nya identifikasi, R-nya rencana aksi, dan T-nya tanggung jawab. Seperti itu Bu Isop. Ya, bagaimana? Udah siap Bu? Insya Allah siap. Oke, semangat. Kalau begitu silahkan, saya persilahkan ya. Siap ya Bu Yanti. Ya, Bu Isok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Isok. Apa kabarnya hari ini Bu Yanti? Kurang begitu baik Bu. Oh gitu. Iya. Bu Yanti lagi sakit. Ya lumayan lah, kemarin banyak kegiatan di sekolah kan. Semester 2 itu kan adanya kegiatan perlombaan Bu. Jadi kemarin saya mengantar anak yang lomba tari gitu sampai sore, jadi lumayan lah agak menyita energi gitu. Menguras energi, menyita waktu. Padat sekali ya jadwal Bu Yanti. Betul. Padat sekali. Nah, di sela jadwal yang padat Bu Yanti itu saya kemarin dapat WA dari Bu Yanti ya, katanya Bu Yanti itu mencari saya. Iya betul ya? ya? Kemarin kan saya ingin ngobrol-ngobrol santai aja Bu gitu. Iya. Karena kan kita kegiatan-kegiatannya juga masing-masing sibuk ya gitu. Iya. Nah sekarang kemarin kan dari kecamatan beres, lomba-lomba masuk ke kabupaten, kita bisa komunikasi kembali. Babarangan ya? Iya, babarangan. Jadi Bu Isok gini, saya tuh pengen sharing, ingin ngobrol gitu Bu. Kan kebetulan kan ibu kepala sekolah kan menugaskan kepada saya untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah gitu Bu gitu kan. Nah salah satunya yaitu mengenai kemarin lomba-lomba gitu kan. Gitu. Mengirimkan anaknya itu prestasi-prestasi seperti itu ya Bu Yanti. Nah, ada tujuan apa ya Bu Yanti mau obrol-obrol sama saya? Ya gini Bu ya. Bincang sama saya itu. Kebetulan gini kan sebentar lagi kita mau mengirimkan delegasi dari sekolah kita gitu ya. Nah awal semester 1 kan saya udah komunikasi
mempersiapkan anak itu jangan dadakan gitu kan. Tentunya saya ingin dari awal-awal gitu. Nah, saya melihat Bu, di sini kan guru-guru berpotensi semua. Termasuk Bu Isop kan membimbing MTQ kan ya. Gitu. Jadi Bu Isop kan setiap Jumat gitu kan selalu membina gitu. Nah, kebetulan kan kemarin saya komunikasi dengan Ibu Kepala gitu ya, supaya semua guru-guru itu ikut andil dari kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah gitu Bu. Itu sih salah satunya. Begitu ya. Jadi hemat saya mungkin ya, menurut tadi apa yang sudah dibicarakan oleh Bu Yanti, memang ketika kita mau menghadapi perlombaan ya, memang delegasi dari tiap sekolah itu kan memang harus ada. Nah, di sini memang mungkin menurut Bu Yanti itu ada beberapa siswa yang seharusnya digiring ya, dibina, dilatih untuk persiapan gitu ya, persiapan lomba-lomba. Nah, itu kan seharusnya dilibatkan dilibatkan semua guru itu harus memiliki peranan memiliki peranan. Tapi mungkin di sini yang tadi saya simak dari Bu Yanti, kelihatan Bu Yanti itu capek sendiri betul ya, capek sendiri, seolah-olah teman-teman yang lainnya itu tidak kurang ya, mungkin yang kurang berpartisipasi. Iya, setelah saya ngobrol-ngobrol dengan rekan yang lainnya Bu Isop gitu, ada yang memang sebagian yang merasa berada di zona aman gitu ya. Begitu. Gitu sehingga dia tidak mau ikut terlibat gitu ya, udah saja ngajar gitu kan. Sedangkan kan potensinya ada gitu kan. Sayang sekali gitu. Nah, setelah saya ngobrol seperti itu gitu kan, nah yang saya minta seperti Bu Isop MTQ gitu ya, saya ke tari. Nah, ada di sini rekan-rekan guru yang ke kaligrafinya dia gitu ya, ada bakat gitu ya, sehingga kan bisa itu kan perlombaan itu harus dipersiapkan sedini mungkin gitu ya, jangan kita lomba beberapa hari kemudian baru dilatih gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kebetulan dari yang saya pikirkan gitu Bu ya, yang menjadi saya bingung, saya sudah ngobrol dengan Ibu Kepala gitu mengenai keadaan yang seperti ini gitu. Salah satunya dengan Ibu Kepala sekolah untuk berkomunikasi gitu. Ya, saya mengerti sekali ya masalah dari Bu Yanti. Cuman di sini mungkin kalau boleh saya tahu, tadi kan Bu Yanti katakan ada beberapa guru yang memang merasa aman ya, aman di zona aman gitu. dalam tanda kutip jadi dia tidak ikut andil gitu ya. Iya, seperti itu. Nah, ada tidak alasan yang lain kan menurut Bu Yanti kenapa sebagian guru di sekolah kita itu kok tidak mau terlibat gitu, selain mereka merasa di zona aman itu, ada tidak alasan yang lain, mungkin misalkan karena sibuk lah, atau ada kepentingan yang lainnya, atau apakah gitu. Ini menurut pengamatan Bu Yanti itu sendiri. Kalau yang saya lihat ya, ada beberapa yang merasa bahwa saya udah senior, terus badai pensiun cina gitu, sudah mau pensiun gitu, udahlah jangan dilibatkan gitu kan, tidak mau capek gitu. Ada yang seperti itu. Ada yang backgroundnya karena dia mungkin manja gitu ya, meskipun udah pengalaman mengajarnya udah lama gitu ya Bu, tapi merasa enggak lah, sok weh siapa aja yang siap gitu ya. Gitu, yang seperti kalau yang saya lihat sih ya. Jadi ada yang merasa mungkin udah senior jangan dilibatkan, ada yang merasa karena tidak mau capek gitu kan, seperti itu. Gitu. Ada yang memang dia pendiam aja, tidak ada ide apapun gitu Bu, gitu. Salah satunya yang saya identifikasi dari teman-teman yang saya lihat seperti itu gitu. Iya. Terima kasih Bu Yanti dari pemaparannya, dari pengamatan Bu Yanti. Memang ada beberapa guru yang diklasifikasikan seperti itu ya. Ada beberapa yang tadi saya catat, ada guru yang memang merasa enak ya, keenakan di zona aman, yang merasa sudah beres ngajar ya sudah, tugas saya mengajar ya sudah, tidak ada tanggung jawab yang lainnya. Padahal kan kalau misalkan kita melihat dari kacamata yang lain kan,
delegasi sekolah kita itu kan nantinya akan membawa nama baik sekolah kita ya, manakala sekolah kita itu membawa piala Prestasi, ya, gitu prestasi ya. untuk anak-anaknya. Nah ini kan masalah juga ya, masalah yang mungkin harus kita selesaikan ya, bukan tanggung jawab kita sendiri ya untuk membawa membawa nama baik sekolah itu, Iya. tapi kan tanggung jawab dari semua Iya. warga sekolah dan Iya. di sini terutama guru-guru ya. Iya, betul. Nah menurut Bu Yanti sendiri setelah tadi dari pemaparan masalah, kemudian ada tidak solusi ya mungkin untuk membangkitkan atau mengajak guru-guru itu untuk supaya mau berperan ikut andil dalam pengawasan atau membina siswa-siswi kita? Kalau saya sih Bu, yang sudah saya rencanakan, yang pertama saya mau memfollow up dulu ibu kepala gitu ya, Yeah. mengevaluasi gitu, karena ibu kepala berkomunikasi dengan saya supaya semua guru terlibat, tetapi tentu saja saya juga harus terus komunikasi dengan ibu kepala. Yang pertama saya mungkin akan menghadap ke ibu kepala Yeah. untuk memberikan arahannya kepada guru-guru, dan mungkin saja tidak hanya saya saja yang bisa turun ke guru-guru gitu supaya lebih aktif, tetapi ibu disertai dengan ibu kepala. Mungkin saya ingin ada rapat intern gitu kan, rapat intern dari semua guru dipilih gitu yang kira-kira berpotensi di bidangnya gitu kan. Tidak hanya dia berpotensi saja di bidangnya, tapi dia juga mengajak, mungkin karena itu tadi, kalau untuk lomba-lomba tidak harus satu orang guru ya, kita harus ada partner juga. Seperti saya tari, tidak bisa saya mengajar melatih dan juga mengarahkan terus mendata anaknya gitu kan. Nah mungkin dari situ saya dari obrolan dengan kepala sekolah dan arahan ke guru-guru, mungkin adanya rapat-rapat intern itu tadi sih. Dan salah satunya mungkin saya mau membangkitkan kembali lah gitu, bahwa kita jangan hanya pembelajaran saja yang ditingkatkan, tetapi yang tadi kemampuan-kemampuan kita juga harus dimunculkan gitu. Iya. Salah satunya itu mungkin Bu. Nah tadi ada beberapa rencana yang mungkin akan Bu Yanti laksanakan ya terkait dengan bimbingan ya, arahan terhadap siswa-siswi yang akan didelegasikan ya ke provinsi atau dari seterusnya ya. Nah di sini tadi yang saya catat, Bu Yanti itu mau menghadap dulu ya kepada kepala sekolah. Nah dan juga di sini mungkin saya mau bertanya nih kepada Bu Yanti ya. Nah menghadap ke kepala sekolah kan rencananya Bu Yanti seperti itu. Nah nanti kan Bu Yanti juga akan membuat rapat ya, rapat kecil. Nah sekaligus mungkin sosialisasi ya seperti itu. Nah itu sosialisasinya mau dilaksanakan oleh Bu Yanti sendiri atau oleh kepala sekolah, ini yang menjadi pertanyaan. Saya tentu saja saya akan sosialisasi dengan guru-guru atas arahan dari kepala sekolah Bu gitu. Jadi Bu Yanti sekaligus di sini mungkin kalau dibentuk panitia mungkin Bu Yanti sebagai ketuanya, ketua timnya. Iya, ketua timnya gitu ya. Jadi koordinator. Ya lebih tepatnya koordinator gitu ya. Karena tetapi itu tentunya harus ada arahan dari ibu kepala gitu kan. Salah satunya saya yang ingin saya munculkan gitu dari kemampuan guru gitu. Saya ingin membentuk ekstrakurikuler Bu dari beberapa bidang gitu. Karena saya melihat gitu guru-guru di sini berpotensi gitu ya, apalagi kan sekolahnya kan sekolah besar Bu gitu. Banyak banyak tantangan gitu ya, orang tua gitu kan melihat di keaktifan di sekolah di sini gitu. Tentunya saya ingin adanya ekstrakurikuler. Kalau saya kan tari sudah jalan gitu kan, terus keagamaan sudah ada gitu. Nah adanya ekstrakurikuler menggambar gitu kan salah satunya. Karena nanti juga kan kegiatan-kegiatan untuk lomba cergam gitu ya, itu kan tidak instan gitu. Nah di sini saya melihat potensi guru banyak gitu. Adalah gitu, bisa diberdayakan gitu. Kita tidak bisa mengambil dari luar, tetapi kalau kita memberdayakan guru di sini
dengan membentuk ekstrakurikuler tertentu, insya Allah akan optimal mungkin Bu, seperti itu. Terima kasih. Nah di sini kan Bu Yanti tadi ya sudah mengemukakan dari kegiatan ekstrakurikuler ini kan diharapkan nantinya akan menumbuhkan kesadaran Iya, kesadaran betul. dari guru itu untuk memiliki rasa memiliki sekolah ya, mungkin tujuan Bu Yanti seperti Iya, itu. betul. Nah itu kan sudah saya cerna ya dari awal tadi. Nah untuk kedepannya nanti perasaan Bu Yanti, nah setelah berbincang-bincang dengan saya sekarang bagaimana Bu Yanti perasaannya? Saya sedikit mengurangi Bu, apa yang jadi kegalauan saya gitu ya, Iya. setelah ngobrol dengan Bu Isop gitu ya. Jadi dalam obrolan ini berarti saya harus lebih menguatkan kembali gitu Iya. peran saya Mm-mm. di sekolah ini gitu Iya. ya, seperti yang tadi Bu Isop katakan gitu. Harus bisa mengajak gitu kan guru-guru yang lainnya gitu. Ya alhamdulillah Bu, saya berkurang rasa kegalauan saya harus bagaimana sih gitu ya. Alhamdulillah sekarang bisa bertemu dengan Bu Isop, saya sudah bisa ada solusinya gitu. Ya, ya. Tadi terima kasih ya Bu Yanti untuk bincang-bincangnya kita. Ternyata Bu Yanti itu sudah memiliki solusi ya dari setiap permasalahan. Tadi ada guru yang merasa di zona aman, pensiun, Iya. juga ada yang merasa senior, dan juga ada memang yang guru yang sifatnya itu keenakan di posisi diam Iya. ya. Nah itu kan sudah ada solusi ya. Iya, betul. Gimana langkah-langkah Bu Yanti itu akan berkomunikasi juga dengan kepala sekolahnya itu Iya. sebagai langkah awalnya. Kemudian nanti Bu Yanti akan sosialisasi juga kepada rekan-rekan guru, dan sosialisasi ini tentunya berupa ajakan ya, ajakan supaya bagaimanapun caranya Bu Yanti ingin menghidupkan kesadaran kepada guru-guru Iya, untuk mengharumkan nama baik sekolah. Iya. Nah terima kasih ya, saya Ya, tunggu iya. saya tunggu mungkin follow up dari Bu Yanti Ya. ya ke depannya seperti apa hasil rencana Ya. yang sudah Bu Yanti terapkan, aksinya seperti apa, nanti kita akan Iya, Bu perbincangkan lagi ya. Iya, betul. Semoga terrealisasi semuanya Ya, Bu Yanti. karena kan sebentar lagi akan menghadapi kegiatan-kegiatan, jadi saya ingin secepatnya lah gitu. Iya. Ya terima kasih Bu Isop ya, Iya, kita sama-sama. telah ngobrol gitu ya. Insya Allah kita bincang-bincang lagi mengenai Iya. permasalahan ini. Iya siap. Terima Terima kasih. kasih ya Bu Isop. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih ya. Saya sebagai pengamat dalam kegiatan coaching kali ini ya, luar biasa sekali. Bu Isop bertindak sebagai coach dan Bu Yanti sebagai coachingnya. Dalam kegiatan coaching kali ini Ibu Isop sebagai coach sudah memperlihatkan 3 kompetensi seorang coach itu seperti apa. Yang pertama, Bu Isop memberikan kehadiran penuh terhadap coachingnya Ibu Yanti secara utuh ya, baik ketika Ibu Yanti berbicara, Bu Isop itu betul-betul mendengarkan, betul-betul minimal menganggukkan kepala dan merespon apa yang dibicarakan oleh Bu Yanti, dan mendengarkan secara aktif juga ya, kemampuan untuk terus fokus kepada seorang coach yaitu Bu Yanti, sehingga Bu Isop itu bisa menemukan kata kunci dari Bu Yanti yang disampaikan Bu Yanti, dan begitu pun sebaliknya, saya kira seperti itu ya. Terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga terbuka ya, lebih terbuka ya, sehingga Bu Yanti bisa menemukan solusinya ya. Jadi ada pematiknya, jadi Bu Isop itu bisa memberikan pertanyaan pematik sehingga Bu Yanti itu betul-betul bisa menemukan solusi atau kegalauan Ibu Yanti tersebut dalam menghadapi permasalahan yang tadi dibicarakan ya. Dan Bu Isop juga sudah dalam coaching kali ini telah
menunjukkan alur tirta dengan baik. Saya kira saya mencatat di sini. Tadi ada tujuan dari obrolan Bu Yanti itu sudah tersampaikan. Terus identifikasi bahwa tadi ada beberapa guru yang sebetulnya kompeten dalam berbagai bidang, tetapi ada di zona aman nyaman, jadi tidak mau bergerak lah, seperti itu. Sehingga alasannya tadi ada yang pensiun, ada juga yang betul-betul berkompeten namun tidak mau memberikan ide kontribusinya, ide kreatifnya kepada pihak sekolah gitu. Padahal si anaknya luar biasa ya, berkompeten ya. Kalau dibina dengan baik, pasti dengan guru yang kompeten juga tentunya akan menghasilkan prestasi yang terbaik. Terus ada rencana aksi juga. Rencana aksinya pertama untuk tadi ada pertanyaan Bishop itu telah disampaikan kepada Bu Yanti, dan Bu Yanti menjawab sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh Bu Isop. Yang pertama itu ada follow up dengan dan komunikasi dengan ibu kepala sekolah, terus untuk mendorong untuk memberikan kebijakan untuk mengadakan rapat dan sebagainya ya, seperti itu. Dan juga ada komitmen untuk mengadakan rapat atau mengadakan ekstrakurikuler ya. Jadi apa yang telah tadi praktek coach tadi laksanakan itu, coaching laksanakan itu sudah luar biasa menurut saya, sudah begitu baik. Mudah-mudahan ini juga menjadi menjadi solusi lah ya, untuk solusi permasalahan yang dihadapi. Mungkin itu saja. Ada tambahan Bu Ana? Tidak, cukup. Oke, siap. Kasih itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.